kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas satu topik yang sedang panas, yaitu adalah hasil drawing dari Piala Asia 2023 Qatar yang baru tadi sore kalau nggak salah itu dilakukan. Jadi ini akan dilaksanakan, Piala Asia ini akan dilaksanakan walaupun namanya itu 2023, Piala Asia 2023 Qatar, tapi akan dilaksanakan nanti Januari, 12 Januari sampai 10 Februari. Kenapa dilaksanakannya kok 2024? Yang jelas kalau menurut gue ini berkat Qatar yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan kalau bermain di musim kemarau, at least Juni atau Juli Agustus, ya panas banget dong. Makanya Piala Dunia kemarin untuk pertama kalinya main di Desember kan. Itu karena apa? Karena panasnya itu nggak tahan kalau main di Juli atau Juni. Maka dari itu ini pun feeling gue juga seperti itu ya. Karena Qatar ini kan sebagai tuan rumah harus memperhatikan dan juga mengayomi semua kontestan. Jadi bukan mereka mungkin sudah terbiasa, tapi kan belum tentu negara lain itu terbiasa. Nah, Indonesia itu bergabung di grup D. Ya gue tidak akan bahas grup A, B, C, E, F, ya gue nggak bakal bahas grup yang lain. Gue akan bahas khusus untuk Indonesia. Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Yang menurut gue yang susah dari tiga tim ini, Vietnam, Irak, dan juga Jepang, yang calculated loss itu lawan Jepang. Kita sepakat. Jepang ya udah beda level sama kita. Jepang itu udah nyampainya ke Piala Dunia, levelnya itu udah Piala Dunia. Mereka selalu hampir bermain di Piala Dunia. Ya sama Korea itu kan konsisten, mereka terus ikut walaupun memang nggak jauh banget. Ya Jepang kemarin kalau nggak salah nyampe apa ya, quarter final ya. Tapi kan lumayan, mereka selalu konsisten. Setiap kali ada Piala Dunia mereka ikut. Tapi untuk Irak dan juga Vietnam, apalagi Vietnam, kita sudah sering ketemu Vietnam. Ya, kita sudah sering ketemu Vietnam, itu yang pertama. Dan juga Vietnam ini kan ditinggal Park Hang-seo. Ini adalah pelatih yang sangat berpengalaman, pelatih yang membawa Vietnam ini sangat kuat di ASEAN. Ya, ketika dia melatih. Sekarang Park Hang-seo ini sudah pergi dari Vietnam. Nah, pergantian transisi pelatih ini menurut gue membuat Vietnam tidak sestabil pada saat Park Hang-seo. Jelas tidak sestabil itu. Maka dari itu, kalau dari pandangan gue, walaupun ini masih lama ya, Indonesia berada di posisi yang lebih siap daripada Vietnam. Pertama, pelatih kita sama, Sinteyong. Sudah beberapa pemain juga chemistry-nya itu sudah dapat lah. Ya, pondasinya timnas kita itu sudah dapat. Ditambah kita nanti ada pemain-pemain naturalisasi macam Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, ya kan. Terus ada beberapa pemain lah. Itu kan bisa sangat membantu. Shane Patinama itu bisa sangat membantu bagaimana kualitas timnas kita. Ya, ditambah tentu saja dengan pemain-pemain asli Indonesia yang berbakat. Contoh Marcelino. Marcelino kan luar biasa. Di U19 perform, di U23 perform, kemarin di SEA Games, terus di senior juga perform. Jadi ini pemain yang sangat berbakat. Terus ada mungkin di belakang ada Rido, ada Arhan di kiri, ada Asnawi. Jadi kombinasi pemain muda yang sudah matang dan juga sudah chemistry-nya baik satu sama lain, ditambah masuk usia matang juga, dan juga pemain naturalisasi yang kaya akan pengalaman, dan juga bagaimana mereka nilai plus itu dari mereka pasti ada, terutama dari postur. Yang menurut gue Indonesia tidak bisa diremehkan sama sekali di Piala Asia. Tidak bisa diremehkan kita. Lawan Vietnam menurut gue harusnya kita bisa menang. Harusnya kita bisa menang. Dan kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah Piala Asia ini ada peringkat 3 terbaik. Nah, Indonesia bisa saja lolos dari fase grup. Entah peringkat 3 terbaik atau peringkat 2. Karena Irak di atas kertas lebih hebat daripada kita, betul, peringkat 61. Tapi ketika gue nonton Indonesia lawan Curaçao, 2 kali memang Indonesia menang, tapi kita nggak usah lihat menang kalahnya, karena mainnya di Indonesia mungkin ada tekanan atau gimana. Kita nggak usah lihat menang kalahnya, tapi secara permainan Curaçao itu nggak banget peringkat 80-an.
itu nggak banget, serius, bener-bener nggak banget. Jadi menurut gue kalau masih 60-an parameternya itu nggak terlalu jauh. Secara peringkat jauh memang, secara matematika. Tapi secara kualitas pemain, perbedaannya itu menurut gue nggak jauh. Serius, Irak mungkin bisa menang secara postur dari kita. Tapi kita juga bisa menang dari sisi yang lain. Contoh, speed, skill. Kita punya skill dan speed yang jauh lebih hebat daripada Irak. Ditambah posturnya itu kan sudah berapa ditutupi. Contoh Jordi Amat. Masa Jordi Amat kalah? Ada Fahrudin kalau dipanggil. Ada pemain-pemain Sandy Walsh. Itu kan posturnya juga cukup kuat. Sehingga menurut gua kita harusnya bisa melawan. Minimal melawan non Irak. Kalaupun Irak bisa menang, Irak menang dengan berdarah-darah lawan kita. Ya, gue tidak melihat kita akan dipermalukan lawan Irak. Kalau lawan Jepang, calculated loss. Serius, gue cuma pengen lihat ya gimana sih kita ngelawan tim sekelas Jepang. Gue pengen lihat itu aja. Kalah ya udah biasa, menang mengejutkan. Ya almost impossible, but di sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau gue bisa rangkum bahwa peluang Indonesia, ini gue bisa kata peluang Indonesia di Piala Asia nanti 2024 ya, Januari di Qatar, ini cukup besar untuk bisa lolos fase grup. Karena di atas kertas ini nama-nama yang cukup familiar, Vietnam, Irak, dan juga Jepang. Tapi menurut gue yang stabil, yang kuat banget itu hanya Jepang. Sedangkan Irak dan juga Vietnam, definitely kita nggak boleh dipermalukan oleh mereka. Terutama Vietnam, kita sudah sering lawan Vietnam. Vietnam itu dari regional kita juga dari ASEAN. Kita sudah tahu karakteristik Vietnam gimana. Kita sudah tahu cara menghadapi Vietnam bagaimana. Kita jarang kalah lawan Vietnam. Ya, jadi harusnya lawan Vietnam kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa meraih kemenangan dan minimal kita lolos sebagai 3 besar terbaik, ya peringkat 3 terbaik. Itu kan bisa saja terjadi dan memecahkan lagi rekor sejarah bahwa Indonesia bisa lolos ke babak knockout dari Piala Asia. Itu kan prestasi yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa menutupi ya sedikit luka dari Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah dan ikut Piala Dunia U20. Mungkin dengan prestasi di Piala Asia, Indonesia bisa kembali lagi dilihatlah namanya ya di dunia, di Asia, di dunia, bahwa Indonesia punya kualitas. Ya suatu saat, bukan tidak mungkin walaupun dalam waktu yang lama, tapi jika kita sudah memulai transformasi sepak bola kita dan itu berjalan dengan baik, maka suatu saat tidak menutup kemungkinan kita bisa lolos ke Piala Dunia Piala Dunia bukan U20, tapi Piala Dunia Senior. Itu bisa sekali terjadi. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita dukung terus bagaimana timnas Indonesia yang akan berlaga nanti di Piala Asia, walaupun masih lama 2024, tapi biarkan timnas Indonesia itu berproses ya, dari sekarang Mei sampai nanti Januari masih banyak persiapan yang harus dilakukan, dan semoga nanti di Piala Asia kita bisa menampilkan performa yang terbaik 1000% bahkan 2000% dari kapasitas yang kita miliki, dan kita bisa berbicara banyak di Piala Asia. Gua nggak mau pasang target yang terlalu tinggi dan tidak realistis, tapi minimal kita tidak dipermalukan di Piala Asia. Oke, segitu dulu kali ini videonya. Kita akan kembali lagi besok mungkin dengan video-video lainnya. Salam sepak bola.